Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herda Sukma dengan NIM 22016111. Saya akan mempresentasikan pengantar linguistik umum tentang materi tataran morfologi. Morfologi yang lazim disebut tata kata atau tata bentuk merupakan kajian gramatikal struktur internal kata. Kata morfologi secara etimologi berasal dari kata morf dan logi. Morf yang berarti bentuk dan logi berarti ilmu. Secara harfiah, kata morfologi diartikan ilmu mengenai bentuk. Pengertian morfem. Menurut Ramlan, tahun 1987, morfem adalah satuan gramatikal yang terkecil, satuan gramatikal yang tidak mempunyai satuan lain sebagai unsurnya. Prinsip yang perlu diperhatikan untuk mengenali morfem. 1. Satuan yang memiliki struktur fonologis dan arti yang sama merupakan sebuah morfem. Yang kedua, satuan yang memiliki struktur fonologis yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama merupakan sebuah morfem. Yang ketiga, satuan yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda tetapi perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis asal arti dan distribusinya komplementer sama. Keempat, satuan-satuan paralel dengan suatu kekosongan dalam deretan suatu dapat dikatakan sebagai morfem. Kelima, satuan yang memiliki struktur fonologis yang sama mungkin merupakan sebuah morfem atau mungkin pula merupakan morfem. Yang keenam, setiap yang dapat disegmentasikan merupakan alomorf dan variasi bentuk. Menurut Kencono, alomorf adalah anggota dari suatu morfem. Menurut Chair menyatakan alomorf adalah berurutan konslet dari realisasi morfem yang bersifat nyata. Alomorf adalah variasi bentuk. Variasi bentuk ini terjadi karena proses fonologis. Klasifikasi morfem. Dalam kajian morfologi, morfem dibedakan berdasarkan kemampuan berdistribusi, produktivitasnya, realisasi antar unsur, jumlah fonem, keterbukaan bergabungan dengan bentuk lain, dan maknanya. Pengertian kata. Kata merupakan suatu yang berbentuk dari suatu morfem atau lebih, dan satuan gramatikal yang dapat diujarkan sebagai bentuk. Jenis kata menurut Aristoteles. Yang pertama, kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, kata bilang, kata depan, kata penghubung, kata sandang, dan kata seru. Penggolongan kata. Penggolongan kata sangat tergantung pada kriteria yang digunakan oleh tata bahasawan menggunakan makna dan fungsi sebagai kriteria penggolongan kata. Menurut Karaf, menggunakan kriteria kesamaan morfem-morfem yang membentuk kata, dan Ramlan menggolongkan kata berdasarkan sifatnya dalam membentuk kata. Proses morfologi. Yang pertama, afiksasi, yaitu proses pembubuhan afik pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Yang kedua, reduplikasi, yaitu proses morfem yang mengulangi bentuk dasar baik secara keseluruhan, secara sebagian maupun perubahan bunyi. Komposisi, yaitu hasil dari proses penggabungan morfem dengan dasar-dasar morfem baik secara bebas maupun terikat. Yang keempat yaitu observiasi, merupakan proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat tetapi maknanya tetap sama.